Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat bagi kita semua. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan dalam meningkatkan iman dan takwa, memberikan kita kemudahan dalam menuntut ilmu, memberikan kita kemudahan dalam mengarungi episode hidup kita, ya, baik apapun yang dikaruniakan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting adalah kita ikhlas. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, hingga umat yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Ingatlah sahabat-sahabat sekalian bahwasannya kita ini bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat mencintai dan merindukan umatnya. Di saat beliau detik-detik akan dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla atau wafat, maka apa yang diucapkan atau yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ummati ummati wa ummati, umatku umatku dan umatku. Jadi kita sangat salah besar ya apabila ada penyebutan nama Nabiullah kita Muhammad lalu kita tidak bersolawat atasnya, maka ini adalah sebuah kesalahan. Berarti kita tidak mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang saja yang ketika mendengar namanya Muhammad lalu bersolawat atas Rasul, itu saja belum tentu dianggap mencintai Rasul. Kalau hanya sekedar di lisan saja, di kata-kata saja, percuma. Maka yang paling utama selain kita menunjukkan aplikasi kita bersolawat atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu menyerapi diri ini bagian dari umatnya, dan rasa kerinduan kita, kecintaan kita ingin berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita, maka inilah kenikmatan yang paling hakiki, ya. Kenikmatan yang paling indah yang kita dapatkan di muka bumi ini, seraya thayyiban, kebaikan itu akan bersama kita, ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat sekalian, kita hari ini membahas tentang judi itu haram, sayembara itu dibolehkan. Ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, kok judulnya agak aneh ya? Kenapa? Judi itu haram, ya toh? Kalau sambayar kok boleh, bukan halal. Di sini fungsinya. Kalau kita mengambil dari hukum utama fikih muamalah ma'aliyah, judi memang di dalam Al-Quran itu diharamkan. Sedangkan sayembara itu masuknya al-mubah. Ya, al-aslu fi muamalati al-ibaha ala yadulad dalil ala tahrimiha. Semua hukum muamalah itu mubah. Maka basicnya mubah. Berarti bisa juga nanti menjadi haram, Ustadz? Bisa. Kalau caranya salah, maka sayembara bisa masuk jadi haram. Kalau benar, maka menjadi halal. Begitu kurang lebih, ya. Jadi insya Allah kita bahas pelan-pelan. Kalau memang tidak cukup waktunya, maka ada 2 sesi di sesi berikutnya. Kenapa kok langsung 2 double? Iya, karena memang fungsi daripada judi dan sayembara ini mirip-mirip gitu ya. Aplikasinya tuh tipis sekali. Makanya kita harus bahas satu persatu dan ini sekaligus.
Kita lihat di surat Al-Maidah ayat 91. Di sana Allah menyebutkan, kalau Allah Ta'ala, sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian, ya, di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi, ya, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat, maka berhentilah kamu mengerjakan pekerjaan itu, ya. Jadi sahabat-sahabat, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya sifat syaitan itu adalah menggoda manusia untuk melakukan yang mungkar, untuk melakukan keburukan. Salah satunya adalah perjudian di sini disebut, dan minum khamar ini disebut. Kenapa dua ini disebut? Yang disebut dalam melalaikan ibadah kepada Allah, ya, dari sholat dan sebagainya. Coba Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, perhatikan orang yang minum khamar, ya, kesadarannya menurun, bahkan hilang. Sehingga bagaimana mungkin orang balik sudah, ya, balik sudah, tapi posisinya nggak sadar. Saat nggak sadar itu bukan dalam kategori tidur ataupun pingsan ataupun koma, tapi dalam kategori mumayyiz. Tingkat kesadarannya menurun lantaran dia mabuk, lantaran dia tidak mengerti mana yang baik, mana yang buruk, ditanya ngelantur jawabannya dan sebagainya. Maka orang seperti ini lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau disuruh sholat, sholatnya sah tidak? Tidak. Nah, ini salah satu minum khamar. Begitu juga dengan judi, ya, kan terkenal banget kalau kita bicara judi. Judi, ya, pasti ada belakangnya telolelet gitu, ya, kata Bang Roma itu, ya. Nah, kalau kita bicara judi, naudzubillah min dalik, ini bukan hanya saja melalaikan, tapi membuat kita bangkrut, baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi hati-hati. Kemarin saya baru dapat informasi dari orang yang berkonsultasi. Subhanallah, ini anak yatim piatu. Kedua orang tuanya meninggalkan harta yang begitu besar, 4 rumah, 2 mobil, dan peternakan sapi. Karena dia berjudi, judi zaman sekarang ini nggak perlu kita ke tempat kasino, ya, dan sebagainya. Nggak, cukup dengan handphone. Dalam 1 tahun rumahnya habis. Di tahun kedua mobilnya dan peternakannya habis, tinggal 1 sapi. Ditanya, terakhir kamu sholat kapan? Ya, 2 tahun yang lalu. Setiap hari dia begadang. Nah, ini adalah kondisi orang yang berjudi. Dia itu seperti orang kesurupan. Kalau menang dia nggak puas, kalau kalah dia ngejar, gitu kan? Kalau menang itu nggak ada puasnya. Wah, menang nih, tambah lagi, menang lagi, tambah lagi, menang lagi, tambah lagi. Tapi kalau kalah dia nggak rela, nggak ridho. Dengan apa? Dengan kekalahannya. Sehingga dia mencari peluang, mencari harta lagi, ya, untuk bisa kembali main lagi, kembali main lagi. Karena apa? Karena dia tidak ridho dan tidak rela tadi. Cuman 2 kondisinya itu, ya. Dan kita pahami bahwasannya apa itu makna judi di dalam syariat Islam. Memahami hakikat sesuatu larangan merupakan hal yang sangat penting bagi kita di dalam unsur muamalah, di dalam fikih muamalah ma'aliyah, ya. Sehingga ketika larangan itu berubah bentuk menjadi yang lainnya, ya, kita ini tidak mudah terkecoh. Seringkali kita ini berdebat bukan permasalahan fikih klasiknya, bukan, tapi permasalahan terkecohnya bagaimana sesuatu hal yang diharamkan itu dirubah bentuknya menjadi kekinian dan viral, ya, sudah viral terus disukain banyak orang. Bahkan kadang kita melihat, lah, ustadz juga main, berarti nggak haram. Nah, karena kebodohan kita, karena kejahilan kita tidak mau belajar dan mencari apa itu larangan, maka kita terjerumus di dalamnya. Coba perhatikan berapa banyak orang yang berbisnis
Bukan bisnis real ya, tapi bisnis dengan konsep perjudian. Banyak sekali, naudzubillah. Bahkan ustadz yang kena, ya, mubalik yang kena, atau jadi endorsean dan sebagainya, banyak sekali. Ya, terutama produk-produk yang tanda kutip masuknya dalam dunia MLM. Ya, nah, kita masukin uang ke sana, kita belanja, tujuannya apa? Ingin memenangkan hadiah. Betul kan? Padahal syariatnya kita berbisnis, berdagang, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tajiru saduqul aminu ma'a nabiyina was-sadiqina wasyuhada'i yaumal qiyamah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Orang yang berdagang, berbisnis, kalau dia transparan, jujur, adil, maka pedagang itu, pebisnis itu akan diangkat, disamakan kedudukannya dengan para nabi, para orang jujur, para syuhada nanti di yaumul akhir, di hari kiamat. Di mana letaknya orang-orang itu? Ya di surga. Ya. Sebagian ulama menjelaskan bahwa maisir, ya, ataupun judi taruhan, ya, Ibnu Hajar Al-Maqi, ya, rahimahullah taala berkata, al-maisiru al-kimaru bi'in nau'i kana. Al-maisir atau judi adalah taruhan dengan jenis apa saja. Diambil dari kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Qabair, ya. Dan Al-Mahili rahimahullah taala berkata, suratul qimari muharrami taraddudu baina ayyaghnama wa ayyaghrama. Bentuk taruhan yang diharamkan adalah adanya kemungkinan mendapatkan keberuntungan atau kerugian. Ya, ini diambil dari kitab Al-Minhaj bin Haisyah Al-Qalyubi, ya. Subhanallah. Kalau kita paham nih, praktek-praktek judi itu sebenarnya sederhana. Intinya kita mengeluarkan harta, mengeluarkan mal, lalu kita bisa untung, bisa rugi. Nah, ini judi. Tapi kadang ada pertanyaan yang terlalu inspiratif, ya. Berarti bisnis sama, Ustadz. Saya buka dagang bakso, bisa untung bisa rugi. Ini judi? Oh, bukan. Namanya buka bakso, ya. Itu kita ikhtiar. Itu namanya ikhtiar. Lu judi juga ikhtiar. Iya, tapi dengan taruhan. Ini kan tidak taruhan. Kita ikhtiar, kita promo, kita buka, gerobaknya kita buka, kita kasih informasi, ada bakso di sini harganya sekian, dapatnya ini, satu mangkoknya segini harganya ini, sebagai ini adalah bagian daripada ikhtiar, bukan judi. Terserah Allah nanti memberikan rezekinya berapa, begitu ya. Ada harga, ya, ada uang yang masuk dan ada produk yang keluar. Tapi kalau perjudian tidak. Berarti tadi yang disebutkan MLM itu bukan judi, Ustaz? Ya, bisa jadi judi kalau caranya salah. Jadi begini, MLM itu kalau nggak judi, ya berarti gharar. Ya intinya semuanya jadi jelek, ya. Walaupun nggak judi, gharar. Walaupun nggak gharar, maksudnya jadi judi, kan gitu. Kenapa? Karena walaupun ada produknya, MLM itu kalau ada produknya percuma, karena produk itu tidak diinginkan kita. Itu hanya kamuflase. Antum beli produk X, tahu-tahu di rumah ada berdus-dus. Ditanya tetangganya, wah bapak jualan atau konsumsi? Kalau mau dijual lagi kayaknya nggak mungkin, begitu kan? Kalau mau dikonsumsi sendiri, berapa tahun berdus-dus nih? Misalkan suplemen gitu ya, multivitamin. Ya. Akhirnya buat apa? Ya jatuhnya kemana? Ke tong sampah. Akhirnya jadinya apa? Dibagi-bagikan gratis. Intinya kita mengejar apa? Mengejar hadiah. Sudah kita kejar poinnya, ternyata dia tidak tutup poin. Akhirnya berugi. Sudah kita kejar tutup poin, ternyata ada yang lebih tinggi lagi poinnya daripada kita. Nah, itulah bentuk daripada perjudian seperti itu. Ya. Jadi sahabat-sahabat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita harus pahami, ya. Judi itu cirinya adalah yang pertama gharar. Jual beli ataupun kita membayar sesuatu yang tidak ada terang sifat dan barangnya, sehingga membahayakan pembeli tadi. Dia bisa untung, bisa juga rugi. Ya, dan ini dilarang oleh Nabiullah kita
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena di dalamnya terdapat adanya khimar. Khimar itu apa? Taruhan, ya, taruhan di mana kalau kita bicara kejelasan nggak ada kejelasannya, bisa dapat, bisa enggak, ya. Dan hati-hati, apalagi ada bisnis-bisnis sekarang yang menawarkan seperti itu, ya. Dan terang-terangan di zaman sekarang di online. Contoh misalkan slot gacor, ya, judi online dan sebagainya. Kemarin yang viral trading forex, ya, berbagai macam merek. Ini bisnis real, bisnis di mana? Antum pasang loss, pasang lagi loss lagi, pasang lagi, naik dapat, tapi lossnya 2 kali, sehingga pasangnya kita harus lebih banyak. Konsep trading forex online itu seperti itu. Kita pasang sekarang 50.000 loss. Ketika yang kedua pasangnya nggak boleh 50.000. Kenapa? Harus 100. Karena kalau nanti nggak loss, untung jadinya, betul ya? Kalau dia loss, rugi. Kalau dia nggak loss ya untung. Tapi yang terjadi loss terus. Makanya orang ini komplain, kok saya nggak pernah dapat ya? Kalau waktu training dapat terus. Waktu training, antum training nih, ada seminar trading forex, training center, datang pertama kali, coba, uji coba. Banyakan berhasilnya, dari 10 kali kita pasang, bisa jadi 9, bisa jadi 7, bisa jadi 8 kali kita berhasil, yang sebagiannya loss. Tapi kalau kita mandiri di rumah, sudah pasang aplikasi, sudah tuker koinnya itu ya, untuk kita mendaftarkan tadi atau kita masukkan uangnya tadi, kok nggak pernah berhasil ya, nggak pernah dapat, selalu loss. Bayangkan, harusnya kita berpikir ini skema aplikasi di balik layarnya itu siapa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sahabat sekalian, saya misalkan bawa beberapa kertas ya, ada 10 kertas yang saya gulung, saya tulis namanya ya di antara antum sekalian, lalu kita kocok bareng-bareng ya. Ini kan organik ya, nggak ada permainan ya. Pokoknya si Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, nulis semua namanya, kita kocok, nanti yang keluar kocokannya itu dapat hadiah motor misalkan. Ya, itu saja judi dilarang, nggak boleh. Ini yang disebut dengan khimar, taruhan. Padahal tidak ada kecurangan di dalamnya, nggak ada sama sekali. Saya nggak tahu tulisan Bapak Ibu gimana ya, kertasnya bagaimana bentuknya, nggak ada. Intinya semua masuk di toples, kita kocok bareng, dipersaksikan semua, yang keluar lah itulah. Makanya mengandalkan takdir. Ini dilarang, haram, jelas ya. Dan tidak ada yang menciptakan, intinya kita sama-sama sepakat gitu ya. Lalu yang kedua, perjudian yang diciptakan manusia, misalkan menggunakan tembakan, misalkan kalau kamu nembak atau apa ya bahasanya, dadu ya, dan sebagainya, ini diciptakan ya. Ini bisa nggak organik, bisa dadunya itu sudah dikamuflase, ada unsur kecurangannya, sehingga bandar ini tidak pernah kalah atau tidak pernah rugi. Ya, ada di balik layar. Boleh nggak misalkan kita judi nih ya, ini ada permainan judi nih ya, di tempat perjudian ada permainan judi, lalu kita bawa dadu sendiri, kira-kira boleh nggak? Nggak boleh ya, harus pakai dadu ini gitu kan. Mau pakai dadu sendiri nggak boleh. Kenapa? Bandarnya takut, wah nanti kita curang, dadunya udah di kamuflase begitu ya. Lah tapi kok kita nggak ada rasa tadi curiga sama bandarnya, main aja gitu nggak? Betul apa betul? Betul kan? Nggak ada curiga, ya kan? Padahal mereka bandar, gitu. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Antum tahu nggak bandar-bandar perjudian kalau kita yang di rakyat jelantah ya, rakyat yang versi bawah ya, itu bandar-bandarnya itu maaf sudah naiknya kadang beca, betul nggak? Motornya juga maaf, motor-motor butut, bener nggak? Kok jadi bandar? Kalau dia kalah bisa bayar enggak? Logika ini. Kebanyakan orang yang bertaruh naik mobil, Pak.
Betul nggak? Kalau di kampung ada acara nih hajatan nih, walimahan nyebutnya kita, pasti ada itu unsur-unsur perjudian sampai malam, betul nggak? Di kampung nih. Tapi lihatlah bandar-bandar itu, ala kadarnya pakaiannya juga compang-camping, ya kan? Ketika kita pasang kok kita kalah terus. Logikanya kalau misalkan kita menang, bagaimana dia membayar harta aja nggak punya? Berarti ada unsur kecurangan. Apalagi yang unsurnya menggunakan aplikasi yang itu dibuat manusia, didesain, ya. Terus kita percaya aja. Kita nggak pernah berpikir siapa di balik layar pemilik atau pembuat aplikasinya ini. Kira-kira saya dicurangi nggak ya? Bisa kan kita dicurangi? Iya nggak? Kita main sosmed saja nih, Facebook, Instagram. Pemiliknya misalkan pengen ngeblokir akun kita, bisa banget. Tinggal blokir aja, udah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Apalagi ini aplikasi perjudian tadi, trading forex. Naudzubillah, sudah pasti kita kalah, sudah pasti. Kalau tuh ada orang lain yang dibikin menang, yaitu hanya gimmick saja. Dari 1000 orang mungkin 1, mungkin 2 yang dibuat seperti itu. Tujuannya apa? Ya supaya nggak mungkin lah langsung nggak ada yang menang, kan gitu. Toh juga yang menang itu juga sudah disetting. Semuanya berdasarkan settingan. Kalau kita bicara qimar adalah terambilnya harta seseorang dalam sebuah taruhan antara mendapatkan gantinya atau tidak. Intinya ada untung ada rugi. Ya seperti orang yang beli budak, yang lari, onta yang kabur, ya habalul habalal, yaitu binatang yang akan dikandung oleh binatang yang masih ada dalam kandungan. Jadi kalau kita membeli binatang yang di dalamnya ada kandungan, itu nggak boleh. Ya, karena ini qimar disebutnya. Bisa jadi nanti lahir tidak cacat, normal, atau bisa jadi normal. Kan bisa jadi untung, bisa jadi rugi. Nah, bisa jadi anaknya lahir semuanya tapi babonnya meninggal atau babonnya nanti mati. Bisa kan? Karena nggak jelas tadi. Maka itu kalau kita membeli sesuatu, terutama ini hewan ternak, ya dilihat, ya. Kalau lagi bunting dan sebagainya baiknya jangan kita beli. Kecuali dia mau jual dengan harga single. Biasanya kambing, sapi, kalau yang bunting tuh harganya lebih mahal, bukan harga single. Nah, ini yang menjadi unsur perjudian atau taruhan qimar tadi, ya. Lalu yang berikutnya, perjudian yang disebut dengan modern apa? Ya antum ini jalan-jalan nih. Kalau dekat sini Central City ya. Itu ada namanya Fun World Game atau Mr. Game gitu ya. Nah, kita menukarkan uang kita, ya, dapat kartu, ya, kita judi di situ. Itu pun judi kan? Iya Pak ya. Kalau kita hanya bermain saja, misalkan bola tangkas yang sifatnya bola tangkas lah ya, atau kita bermain game di situ, itu mungkin tidak ada masalah karena tidak ada nilainya. Intinya hanya kepuasan, ya. Tapi kalau sudah ada unsurnya kita ingin mendapatkan, wah di situ kalau kita punya 500 tiket dapat ini, 1000 tiket dapat ini, kita kejar tiketnya, iya kan? Nah ini yang tidak diperbolehkan dan ini masuk dalam kategori perjudian. Naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, nanti kita cari lagi ya apa saja itu yang modern-modern, silakan dipertanyakan nanti boleh ya. Apakah ini masuknya perjudian atau tidak. Tapi intinya kita harus pahami bahwasannya apa itu perjudian, sebuah taruhan yang mana kita tidak dapat kejelasan ini dapat atau tidak, ini untung atau rugi, ya. Misalnya kita membeli, ini lagi promo ya, kita beli kotak ya, box, mystery box, itu sering ya di online, betul kan? Nah nanti ketika beli, ini harganya cuma 1000. Biasanya jamnya malam, jam 9, jam 11, jam 12 ya. Di edisi-edisi itu ada mystery box, biasanya ada di platform-platformnya, ada yang oranye, hijau ya, ada yang merah. Itu biasanya ngadain tuh. Yang beli banyak banget, sampai ribuan orang. Ya. Nanti ketika sudah dibeli, dikirim nih mystery boxnya. Ada yang dapat kaos, betul ya? Ada yang dapat jam tangan. Ada yang dapat macam-macam, bahkan ada yang dapat hanya sebuah gantungan kunci atau kertas tulisan Anda belum beruntung, begitu. Silakan coba lagi di lain waktu. Betul apa betul? Ya ini judi namanya. Karena apa? Walaupun 1000 rupiah ini angka yang remeh-temeh bagi kita,
Tapi kalau kita masuk itu bukan masalah nominalnya, tapi masalah dosanya. Masalah dilarangnya ini. Contoh, babi itu haram tidak? Babi itu haram ya? Sepakat atau haram? Betul ya? Antum nih, misalkan ada makanan nih babi, cuman nyobain doang gini. Sama yang makan, sama dosanya. Iya kan? Dan di perjudian juga gitu. Karena ada ya orang-orang yang sifatnya seperti itu. Kan ini cuman uang remeh-temeh, Ustaz. Gak masalah lah hal seperti itu. Bukan gak masalah uang remeh-temehnya. Ukuran finansial orang itu berbeda-beda. Ada loh orang yang saat ini itu dengan uang 1.000 rupiah itu masih eman. Serius. Ada. Ya. Bagi kita mungkin uang 1.000 atau 2.000 kalau jatuh di jalanan raya itu nggak mungkin kita ambil lagi, gitu kan? Bener ya? Ah udahlah biarin aja buat sedekah, anggaplah begitu kan? Tapi ada orang yang eman, dia berhenti, balik lagi, dia merasakan sulitnya mencari nafkah sehingga dia ambil lagi eman-eman. Ada orang yang seperti itu. Jadi kita tidak bisa pukul rata hukum. Yang tidak diperbolehkan, ya jelas tidak diperbolehkan. Yang dibolehkan, maka kita hati-hati agar tidak jatuh yang tidak diperbolehkan. Ya. Taib. Contoh misalkan yang lainnya, sarana menggunakan domino, dadu, roulette atau sebagainya, ya. Atau sarana aduan seperti adu ayam, ya, adu nyali, ya, terus nonton bola taruhan. Nah ini. Ya, kemarin tuh Thailand ya, nah, alhamdulillah tuh saya nggak megang Thailand, ya nggak? Iya, dikasih 21 nggak mau, mintanya 52, ya kan? Itu kurang lebih, ya nggak? Iya, kalau yang pecinta bola, lah itu dia. Berapa banyak orang yang terjerumus gara-gara taruhan bola atau skor. Dan itu budaya kita dari kecil, betul nggak? Dari zamannya Juventus, ya, AS Roma dulu, ya nggak? AC Milan. Ya. Kalau bintangnya Eric Cantona, ya, Zola, ya, Inzaghi, ya nggak? Itu, Rossi, ya, itu zaman-zaman dulu. Naudzubillah. Ya sekarang kalau udah tahu gimana Ustaz? Ya taubat. Jangan sampai anak-anak kita melakukan itu. Walaupun hanya sekadar 1.000 di sekolahan, nanti malam Itali, Serie A, iya. Siapa nih? AC Milan sama Jupe. Udahlah, kurus setengah, Jupe, ya. Naudzubillah, walaupun 1.000, 2.000, tapi anak kita didik untuk berjudi. Kalau kita mendidik anak kita untuk menjadi perjudian, maka naudzubillah, nanti ketika dewasa, dia sudah terbiasa dengan sesuatu yang haram. Maka ketika nanti mencari maisha, dia sudah terbiasa juga mencari yang haram. Nah ini kuncinya adalah saat ini kita sendiri berani meninggalkan yang dilarang, ya, yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala sang pemberi rizki. Taib. Yang berikutnya adalah apa? Sayembara. Nah, sayembara bedanya apa Ustaz sama judi? Beda, ya. Sayembara di dalam syariat Islam itu disebut dengan ji'alah atau jul atau juli'ah. Secara bahasa dapat diartikan sebagai sesuatu yang disiapkan kepada seseorang yang berhasil melakukan perbuatan tertentu. Ya. Dan dalam makna yang lain, ji'alah dapat dinamakan janji memberikan hadiah atau bonus atau komisi atau upah bagi siapa saja yang berhasil dengan tantangan atau perilaku tersebut. Ya. Dan ini harus komitmen kedua-duanya, ya. Di dalam surat Yusuf ayat 72, ya, hukum ji'alah ini diperbolehkan. Para ulama sebagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam, mereka menjawab, kami telah kehilangan piala raja dan siapa yang dapat mengembalikan akan memperoleh imbalan, upah, hadiah, ya, makanan, ya, aku jamin itu. Maka berlomba-lomba mereka. Berlomba-lomba, ya, mereka berlomba-lomba mencari tadi piala tadi, lalu diberikan. Siapa yang berhasil, ya itulah mendapatkan upahnya. Ya, boleh nggak? Boleh, tidak ada masalah. Syaratnya apa? Syaratnya kita tidak mengeluarkan harta sepeser pun.
kalau kita dituntut untuk mengeluarkan harta, ya, contoh ada festival nih, walaupun festival tahfidz ataupun nasyid yang berbau-bau syariat Islam, nanti piala nomor 1 itu selain dapat piala emas, lalu dapat hadiah uang tunai 10 juta dan jalan-jalan ke Umbul Sidomukti misalkan, ya, itu. Lalu piala 2 5 juta, ya, piala 2 dapat perak, ya, lalu uang 5 juta jalan-jalan misalkan ke Celosia. Dan yang ketiga dapatnya perunggu, hadiahnya 1 juta jalan-jalan ke Johar misalkan, ya. Jangan salah, Johar yang baru bagus, ya kan, alun-alunnya, ya, gitu misalkan, ya. Terus kita daftar nih, diminta uang pendaftaran. Berapa uang pendaftarannya? 10.000 rupiah untuk pendaftarannya. Nanti dapat kaos, dapat snack. Tunggu di sini, nanti dipanggil nomornya. Ini haram. Kenapa? Karena kita mengeluarkan biaya. Mengeluarkan apa tadi? Biaya. Kalau pendaftaran itu gratis, nggak apa-apa malah. Nggak apa-apa. Sebagaimana antum pernah panjat pinang, ya, itu kan sayembara itu maksudnya. Dah, daftar, siapa yang mau daftar? Timnya ini. Pokoknya daftar 10 orang, 10 tim. Satu timnya terdiri dari 4 orang. Ya. Nah, itu hadiahnya, meneo, ambil. Iya kan? Nah, ini namanya sayembara. Boleh, nggak ada masalah. Ya. Yang nggak boleh kalau kita membayar. Mau daftar dong. Apaan? Panjat pinang. Oh iya dah. Satu tim 50.000. Silakan nih pendaftarannya. Ya, dihitung 50.000. Siapa aja nih namanya 10.000? Oh iya dapat. Tuh, menek ambil. Nah, ini haram. Karena apa? Karena kita tadi mengeluarkan apa? Mengeluarkan harta tadi. Intinya cirinya judi itu harta dengan harta tadi. Ya. Kalau sayembara, amal dengan mal. Berarti perilaku lalu dapatnya harta. Kalau judi, mal wa'mal, harta dengan harta, walaupun dibumbui dengan amal juga, tapi intinya kan hartanya dulu. Coba ana mau tanya, kalau misalkan Ustadz, tapi kan kita juga manjat pinang kan capek, kita juga, ya udah ana mau tanya, antum kalau nggak pakai duit bisa daftar nggak? Nggak bisa. Ya udah, berarti syarat mutlaknya ini apa? Syarat mutlaknya harta itu antum bisa masuk karena duit tadi, karena mal tadi, ya. Dan begitu juga dalam hadis di mana seseorang mengambil upah dengan Al-Fatihah, sebagaimana diriwayatkan, tidaklah kalian tahu surat Al-Fatihah itu adalah obat. Ambillah domba itu dan diberikan kepadaku satu bagian. Jadi dari kitab Nailul Autor, ya. Di sini disebutkan pernah ada seseorang yang memperlombakan ataupun mensayembarakan membaca surat Al-Fatihah, ya. Lalu yang menang, ya, maka dapat domba itu, ya. Kurang lebih begitu. Tidak ada masalah. Yang penting tidak ada unsur pembayaran, ya. Syarat dalam akad ja'ala atau ju'ala wajib balik dan berakal. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mampu melakukan, ya. Mohon maaf nih, dibuka panjat pinang gratis, sayembara panjat pinang, daftar timnya. Nah, ada 10 tim. Salah satu timnya itu isinya luar biasa, Pak. Yang satu tangannya nggak ada. Timnya, ya, yang satu tangan kirinya nggak ada, yang satu lagi kakinya yang nggak ada, yang satu lagi tuli, satu lagi buta. Kira-kira mampu nggak? Terus diterima sama panitianya, udah kamu ikut. Waduh, remuk, Pak. Iya kan? Nah, ini nggak boleh, ya. Wajib balik dan berakal. Kalau nggak berakal, ya nggak boleh juga, ya. Ini baru keluar dari RSJ nih, ya kan? Nah, jadi tim panjat pinang, bukannya pinang yang dipanjat, pohon kelapa nanti dipanjat. Repot kan? Disuruh panjat bareng-bareng malah sendiri-sendiri nanti pohonnya. Bayangkan ada orang yang tidak berakal main bola. Sudah, itu kurang lebih begitu. Bawa bola sendiri-sendiri aja dah, kan begitu. Capek kalau rebutan gitu. Iya kan? Lalu yang berikutnya, upahnya itu jelas, tidak boleh gharar. Maka sayembara itu unsurnya 2, perilaku dan upah tadi. Upahnya harus jelas, ya.
dan harus mungkin. Contoh misalkan, ya siapa yang berhasil ya membaca surat Al-Fatihah sesuai makhrajnya, ya tahsinnya benar, dia menang, maka jalan-jalan ke Umbul Sidomukti. Ini jelas jalan-jalan kemana Umbul Sidomukti? Oh, kita ada bayangan ke Umbul Sidomukti. Tapi kalau hadiahnya nanti saya ajak jalan-jalan ke bulan, nah ini nggak mungkin. Kalau ke matahari masih mungkin, iya kan? Iya. Nah, bapak-bapak bingung, masa bulan aja nggak mungkin, masa matahari tat lu mungkin. Mau kan aja matahari sekarang bisa, bener. Mau antum? Iya, di Java Mall itu masih ada matahari. Citraland itu masih ada matahari, Pak. Iya kan? Iya, bingung bapaknya. Iya ya, wah. Jadi ngajarin istri saya itu, Ustaz. Tapi istrinya nggak mau karena murahan Ramayana Robinson. Nah itu, gitu. Jadi nggak boleh kita mengadakan sayembara yang hadiahnya tidak jelas, ya, nggak mungkin. Atau ya nggak mungkin memang ya. Kalau tahu mungkin bisa iya bisa enggak, ya nggak boleh juga. Ya harus jelas. Yang berikutnya, manfaat yang diminta oleh ji'alah harus dapat diketahui dan dibolehkan secara syariat. Kalau tidak boleh dijabarkan di secara syariat atau melanggar aturan syariat, ya nggak boleh. Contoh misalkan, siapa saja yang baca Al-Fatihah, ya nanti kalau menang, antum bisa dapat babi. Nggak boleh. Antum dapat khamar, nggak boleh. Ya, seperti itu kurang lebih. Baik, sahabat-sahabat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin cukup demikian yang bisa Ana sampaikan. Ya, tadi Ustadz Zainal sudah ngasih kode-kode ya, gitu. Jadi silakan ya kita masuki sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya silakan.